Halo teman-teman, kembali bersama channel Berarti Fisika. Kali ini kita akan membahas tentang latihan soal yang pertama ya, berserta dengan konsepnya, yaitu tentang lensa cembung. Baik teman-teman, bagi teman-teman yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga tombol notifikasinya atau loncengnya. Oke, mari kita mulai. Soalnya seperti ini, lensa positif mempunyai kekuatan 1,5 dioptri membentuk bayangan maya. Oke, pada jarak 100 cm. Pertanyaannya adalah, hitunglah jarak bendanya. Nah, baik teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam penyelesaian soalnya, coba kita pahami dulu ya konsep-konsep dari lensa cembung ini ya. Nah, di sini dikatakan bahwasanya di soal lensa positif. Nah, lensa positif ini adalah lensa cembung, di mana sifat lensa cembung itu adalah mengumpulkan cahaya, atau bahasa asingnya atau dengan kata lain boleh dikatakan sebagai konvergen, begitu teman-teman ya. Oke. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi coba kita amati dulu, kita pahami dulu ya bentuk-bentuk fisiknya ini ya, supaya teman-teman nanti mudah dalam menyelesaikan soalnya. Oke. Nah, bahagian sebelah ini ya, ini bahagian depannya ya, bagian depan lensa itu, dimana nanti di sini adalah datangnya sinar-sinar itu atau sinar datang itu ya. Kemudian di sebelah sini itu adalah bagian belakang lensa, di mana sinar-sinar bias itu akan terbentuk di sini. Oke teman-teman ya. Nah kemudian biar supaya nanti kita lebih memudahkan di dalam mengerjakan soal-soal ini atau lensa cembung ini, maka kita bagi dulu ya bahagian depan lensa ini ya. Nah ini diantara lensa dengan fokus yang kedua, ini kita katakan namanya ruang 1. Kemudian antara fokus kedua dengan pusat kelengkungannya atau jari-jarinya, itu kita katakan ruang kedua, dan jari-jari dan seterusnya itu kita katakan ruang 3. Oke teman-teman. Nah, di sini untuk materi lensa ini ya, itu fokusnya itu ada 2 ya, ada fokus 1 dan ada fokus 2. Nah, fokus 1 ini untuk lensa cembung ya, untuk lensa cembung itu dikatakan adalah fokus aktif. Kemudian untuk fokus kedua itu dikatakan fokus pasif. Nah, maksudnya apa? Kan begitu ya. Maksudnya fokus aktif itu adalah begini. Fokus aktif ini akan diperoleh itu dari perpotongan langsung. Nah, ingat ini ya. Ini di bold ya, teman-teman ya, dikasih warna berbeda ya. Supaya apa? Supaya teman-teman lebih paham begitu ya. Artinya apa? Ketika sinar bias itu ya, katakan jatuh di daerah belakang daripada lensa ini, maka sinar-sinar biasnya itu akan langsung berpotongan ya. Sinar bias itu yang langsung berpotongan, sehingga ya fokus daripada atau fokusnya yang pertama ini itu nanti dikatakan sebagai fokus positif. Makanya dikatakan lensa cembung itu merupakan lensa positif ya, atau sering dikatakan juga sebagai lensa positif. Itu karena apa? Ini alasannya tadi ya. Karena seluruhnya sinar bias itu langsung berpotongan di sini, di belakang ini ya.
Oke teman-teman. Nah, nanti ada beberapa catatan teman-teman ya. Nah, ini yang membedakan dengan yang materi cermin ya, yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Oke teman-teman. Nah, sebelum ada beberapa catatan nanti yang saya berikan, kita pahami dulu ya bagaimana pembentukan bayangan oleh lensa cembung ini. Nah, misalkan begini teman-teman ya. Saya ambil satu sampel. Misalkan benda itu berada di depan lensa ini. Oke. Di mana benda ini saya letakkan di antara fokus dengan jari-jari kelengkungan. Oke. Nah, atau sering dikatakan atau boleh kita katakan berada di ruang 2. Nah, bagaimanakah pembentukan bayangannya? Oke, kita mulai. Yang pertama adalah jika sinar itu datang, oke, sinar itu datang sejajar sumbu utama ini, maka sinar itu nanti akan dibiaskan. Nah, oke. Nah, jadi konsep daripada lensa itu adalah pembiasan. Nah, beda dengan yang namanya cermin. Kalau cermin itu pemantulan ya. Oke. Nah, dibiaskan melalui titik fokus. Oke, melalui titik fokus yang pertama. Atau fokus aktif. Jadi bedakan teman-teman ya, fokus pasif dengan fokus aktif. Fokus aktif ini adalah di mana tempat sinar bias itu ya berada. Sementara fokus pasif ini adalah di mana sinar datang itu berada. Oke, jadi bedakan ini. Nah, jadi datangnya dari fokus pasif, oke, sejajar sumbu utama, kemudian dibiaskan ke fokus aktif, oke, ke fokus satu ini ya. Nah, itu dia. Kemudian yang kedua, sinar itu datang, oke, lagi-lagi masih dari keadaan depan lensa ini ya. Sinar itu datang, oke, melalui fokus pasif. Ini melalui fokus pasif, kemudian nanti akan dibiaskan oke, sejajar sumbu utama di fokus aktif. Oke, di fokus aktif. Nah, kemudian ketika sinar biasnya ini kita lihat sudah berpotongan, nah, sudah cukup. Berarti perpotongan dari sinar bias inilah nanti yang dikatakan sebagai bayangannya. Oke, maka akan terbentuk bayangan di sini. Nah, ini dia. Oke. Nah, dari sini sudah terbentuk bayangan. Nah, kalau misalkan dengan memberikan dua garis istimewa ini, sinar istimewa ini, maka sudah cukup, nggak perlu yang ketiga, gitu dia, ya. Tapi nanti di sini saya buat yang ketiga supaya tahu teman-teman melukis atau membuat bayangan-bayangan yang dibentuk oleh sinar, yang dibentuk oleh lensa cembung ini ya. Nah, kita perhatikan ini Bang, teman-teman. Nah, bayangan ini berada di belakang lensa. Berarti kita lihat bayangannya terbalik. Sifat-sifatnya kita perhatikan ya, terbalik, diperbesar. Nah, ini kan lebih besar ya bayangannya daripada bendanya ya. Lalu dia berada di belakang lensa. Nah, berarti kalau bayangannya berada di belakang lensa, berarti sifatnya itu nyata. Nah, ini bedanya. Ya, ini bedakan dengan yang namanya cermin. Oke. Nah, jadi kalau di cermin itu bayangannya berada di belakang cermin, itu namanya maya. Tetapi kalau lensa itu tidak ya. Bayangan yang berada di belakang lensa, oke, atau di fokus aktif ini, maka dia dikatakan sebagai bayangannya adalah nyata, begitu. Oke. Nah, tapi kalau misalkan bayangannya ini berada di depan lensa, maka bayangannya itu dikatakan maya. Oke. Tetapi untuk bendanya, tetapi kalau untuk bendanya ini tetap seperti cermin ya. Oke, jika benda itu berada di depan lensa, maka bendanya itu nyata. Kalau bendanya berada di belakang lensa, itu dikatakan maya. Itu untuk benda, beda dengan bayangan. Ya, nah itu perbedaannya lensa itu ya dengan yang namanya cermin. Oke. Nah, coba kita perhatikan untuk sinar yang ketiga. Nah, ini sinar yang ketiga teman-teman ya. Oke, sinar yang ketiga itu ya, sinar itu datang melalui ke
ini pusat ini ya. Nah, pusat lensa. Oke. Kemudian sinar itu tidak dibiaskan, tetapi melainkan diteruskan, begitu dia. Nah, kita lihat ketika kita lihat atau kita buat sinar yang ketiga, ternyata sama saja, dia tetap berpotongan di titik ini. Oke ya. Nah, di sini teman-teman yang saya katakan, ini menjadi catatan ya. Ini benar-benar harus dipahami. Nah, ini bedanya ya dengan yang namanya cermin. Nah, hati-hati di sini teman-teman. S positif ini berarti bendanya itu bertanda positif. Jadi kalau S itu benda, S aksen itu bayangan ya. Jadi kalau S yang positif berarti bendanya itu dikatakan nyata atau berada di depan lensa. Ini dia. Ini ya. Jadi kalau S yang negatif berarti bendanya itu dikatakan maya, oke, atau di belakang lensa. Oke, tetapi kalau S aksennya atau bayangannya itu positif, berarti itu bayangannya berada di belakang lensa. Oke, tetapi itu dinyatakan nyata, begitu ya teman-teman ya. Jadi hati-hati di sini. Ya, oke. Jadi kemudian kalau bayangannya nanti bertanda negatif ya, misalkan dalam perhitungan hasilnya negatif bayangannya ini, berarti dikatakan bayangannya itu adalah maya. Maya berarti berada di depan lensa. Oke, atau di bagian ini. Bagian pasif ini ya. Oke, jadi kalau di belakang itu bagian aktif begitu ya. Oke, begitu teman-teman. Nah, saya harap teman-teman bisa memahami ini konsepnya. Nah, jadi ketika teman-teman sudah bisa paham konsepnya ini, maka kita akan mulai menyelesaikan soal ini. Jadi, teman-teman perhatikan dulu ini konsep-konsepnya ya, supaya tidak keliru nantinya. Oke, nah yang pertama adalah kita buat dulu atau kita tawarkan dulu yang diketahui di soal. Nah, di soal itu diketahui atau ditawarkan adalah kekuatan lensa ya. Lensa positif mempunyai kekuatan 1,5 dioptri, berarti ini kekuatan lensa, kuat lensa ya. Oke. Kuat lensa di sini simbolnya adalah P, besarnya 1,5 atau saya ubah ya ke dalam bentuk pecahan ya. Oke, 3/2 supaya nanti kita lebih mudah menghitungnya ya. Nah, kemudian apa hubungannya ya dengan yang namanya kekuatan lensa itu dengan jarak ya. Nah, sebelum kita selesaikan itu, maka kita cari dulu hubungan antara kekuatan lensa dengan fokus. Oke. Nah, di sini P sama dengan 1/F. Ini hubungan antara kuat lensa dengan fokus ya. Nah, kalau dia tertulis 1/F berarti itu satuannya dalam meter. Nah, kalau mau dia dalam sentimeter, maka dia harus satu ini ubah menjadi 100. Kenapa? 1 meter itu adalah 100 cm, begitu. Oke. Nah, kemudian kalau ini sudah dipahami, berarti fokus lensanya itu sama dengan, oke. Nanti teman-teman bisa secara matematis ini bisa diubah ya, diubah posisinya ya. Nah, ini P sama dengan 1/F, berarti F itu sama dengan 1/P. Maka fokusnya itu menjadi 200/3 cm ya. Nah, ini dalam sentimeter kita ubah. Oke teman-teman, nanti teman-teman bisa hitung sendiri deh. Nah, lanjut. Kemudian kita lihat bayangannya. Bayangan maya pada jarak 100 cm. Nah, ini bayangan maya. Coba kita perhatikan teman-teman di sini ya, di konsep tadi ini. Kalau bayangannya itu maya, oke, berarti tandanya adalah negatif. Di sini negatif ya teman-teman ya. Di sini negatif. Oke. Nah, berarti nanti S aksen itu sama dengan -100 begitu kira-kira. Oke. Nah, berarti kalau dia maya, maka bayangannya itu berada di depan ini, teman-teman. Oke ya, berarti berada di depan lensa ini. Oke, bayangannya kan gitu kan. Oke. Kemudian yang ditanya adalah kira-kira bendanya itu di mana posisinya itu, maksudnya berapakah jarak bendanya itu. Oke. Nah, kita mulai hitung ya. Nah, ini adalah persamaan umum untuk optik. Oke. Untuk optik geometrik, baik itu di cermin, di lensa. Nah, ini persamaan umumnya. 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen.
Oke, karena S aksennya bertanda negatif ya, atau bayangannya maya, maka persamaannya ini bisa kita ubah menjadi begini. 1/F sama dengan 1/S dikurang 1/S aksen. Nah, ini minusnya itu adalah dari sini. Oke, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman sudah buat di sini tanda minus, maka nanti mau masukkan angkanya jangan lagi dibuat minus. Nah, nanti jadi kacau. Ya. Tapi kalau teman-teman tadi misalkan begini, masih dalam persamaan ini, baru S aksennya teman-teman langsung masukkan angkanya minus, nah, itu nggak masalah. Tapi kalau sudah seperti ini, nah jangan lagi gitu ya. Kemudian kita lanjut. Kan kita disuruh mencari S-nya ya. Berarti kita ubah dong persamaannya nih. Kita ubah bentuknya ya. Kita pindahkan ya. 1/S tetap di sini, 1/S aksennya ini min 1/S aksen pindah ke ruas kiri ini menjadi positif ini teman-teman ya. Nah, jadi 1/F tambah 1/S aksen. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman sudah bisa masukkan angkanya. Gitu ya. F-nya berapa? F-nya tadi berapa tadi nih? 200/3. S aksennya ini tadi 100. Nah, di sini jangan lagi masukkan tanda minus ya teman-teman ya, karena sudah kita masukkan tadi di sini. Oke. Nah, atau boleh menjadi begini, kita ubah lagi persamaannya bentuknya biar supaya agak lebih menarik begitu ya. Nah, ini persamaannya. Ini pengubahannya secara matematis. Nanti teman-teman bisa ubah sendiri deh. Ya, samakan penyebutnya dulu kali silang kan seperti itu ya. Saya kira teman-teman bisa ya semuanya ya untuk itu. Nah, kalau sudah seperti ini udah kita tinggal masukkan angkanya aja. F-nya tadi berapa? 200/3, ini dia. S aksennya ini nilainya 100 ya. Kemudian F-nya ini kita masukkan, oke, kita masukkan semuanya angkanya. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman ya udah lah. Saya anggap sudah selesai nih seperti ya. Artinya gini, saya menganggap teman-teman tidak ada kesulitan dalam perhitungan ya. Maka secara matematis kita ubah menjadi seperti ini ya. 200 kali 100 itu menjadi seperti ini. Kemudian ini samakan penyebutnya menjadi 500/3 ya. Kemudian di sini ada 3, ini ada 3, bisa kita sederhanakan ya. Kita habis dibagi. Kemudian ini 500, ini 20.000 ya. Oke teman-teman ya. Habis nolnya ini bisa 2. Maka hasilnya adalah S sama dengan 40 cm. Artinya apa? Ternyata benda itu berada di ini 40 cm dari ini pusat lensa ini. Ya, 40 cm. Oke. Nah, kira-kira 40 cm itu di mana ya? Di ruang 1 kah, 2 kah, atau 3? Nah, kita cek. Tadi fokusnya berapa? Fokusnya itu adalah 200/3. Kalau 200/3 itu sekitar berapa ya? 66 ya. 66, sekian ya. 66,66 sekian segitulah kira-kira ya. Fokusnya. Sementara bendanya 40 cm. Berarti bendanya itu lebih kecil dari fokus. Berarti kira-kira bendanya itu di sini ya. Di sini. Belum lihat fokus ini ya. Berarti benda itu berada di ruang 1 begitu kira-kira ya. Oke, berarti kalau berada di ruang 1 ternyata benda itu adalah di depan lensa begitu ya. Karena apa? Nah, lagian di sini kan tanda S-nya kan positif ya. Nah, kita cek dari sini konsepnya tadi. Jika X-nya positif berarti bendanya nyata atau depan lensa begitu. Oke, teman-teman ya. Atau tadi kita lihat di sini di soalnya. Bayangannya maya. Maya berarti ya, kalau dia bayangannya maya berada di depan lensa berarti bayangannya di sini. Nah, kita cek bayangannya 100. Tadi fokusnya 66, ya kan? Fokusnya 66. Kalau jari-jarinya 66 tambah 66 berarti 120-an ya, sekian ya. Berarti lebih dari 100 ya. Berarti bayangannya itu di sini, di ruang 2 begitu. Oke, teman-teman ya. Nah, begitulah penyelesaian soal ini. Nah, di sini teman-teman ada satu lagi saya akan berikan kepada teman-teman nanti sebagai konsepnya ya. Ini berdasarkan ruang-ruangnya. Jika benda itu berada di ruang 1 bagaimana ya? Jika benda itu berada di titik fokus bagaimana? Jika bendanya berada di ruang 2 bagaimana, dan seterusnya. Nah, ini teman-teman keadaannya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri, pahami sendiri ya. Diulang-ulang. Kalau misalkan teman-teman masih kurang mengerti juga, teman-teman bisa ulang kembali videonya, putar kembali videonya sampai mengerti. Begitu teman-teman. Oke.
Baik teman-teman, video ini saya sudah sampai di sini. Mudah-mudahan teman-teman mengerti dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang lainnya, video ini, pembelajaran ini boleh dibagikan atau di-share kepada teman yang lainnya supaya teman yang lain juga mendapatkan pembelajaran seperti teman-teman. Akhir kata saya ucapkan semangat, tetap semangat, berlatih dan terus berlatih. Jangan pernah putus asa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.